Rizmon Syanipar terlihat masuk ke rumah Jokowi di Solo pada Kamis siang. Kedatangan Rizmon ke rumah Jokowi dilakukan setelah mengajukan restoratif justice di kasus tudingan ijazah palsu. Rizmon sebelumnya telah ditetapkan tersangka bersama Roy CS. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya dicabut setelah berdamai dengan Jokowi. Rizmon ajukan restoratif justice. Roy Suryo pertanyakan apakah langkah yang ditempuh Rizmon itu kehendak pribadi atau justru ada paksaan. Datangi Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan kuasa hukumnya Refli Harun merespon langkah restoratif justice yang ditempuh Rizmon Syanipar dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy mempertanyakan apakah langkah yang ditempuh Rizmon itu kehendak pribadi atau ada paksaan. Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga tidak tahu langkah yang diambil Rizmon Syanipar, namun akan menghormati keputusan Rizmon yang mengajukan restoratif justice. Tetapi kalau itu berada karena tekanan, tentu kewajiban kami untuk bagaimana kemudian terus melakukan pendampingan agar keadilan itu tetap bisa ditegakkan. Karena tidak boleh orang kemudian menyatakan sikap, menyatakan pendapat, kemudian melakukan langkah-langkah karena tekanan, bukan kehendak bebasnya. Nah, ini yang perlu kami klarifikasi ke Rizmon. Apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, mari selain kita mendoakan yang ada, mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini, Jack. Wow. Ini si Jack. Ya. Ada Jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack Sekop? Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya, Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan. Ada penelitiannya. Oh iya. Bang Rizmon juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi berikan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku Rizmon. Meski dibayang-bayangi konflik Timur Tengah, kemeriahan Ramadan tetap terasa meriah di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini nampak di kawasan Al-Karama yang tengah melangsungkan festival kuliner Ramadan. Warga lokal Dubai dan turis nampak menikmati kemeriahan Ramadan Street Food Festival. Pengunjung tidak dipungut biaya untuk memasuki festival yang digelar di kawasan Al-Karama ini. Lebih dari 70 booth kuliner dari Timur Tengah dan penjuru dunia siap memanjakan pengunjung hingga larut malam. Acara Ramadan Street Food Festival Dubai berlangsung 1 bulan penuh dari 19 Februari hingga 18 Maret 2026. Sementara di Maryland, Amerika Serikat, suasana berbuka puasa di Masjid Indonesia berlangsung hangat. Tak hanya diminati rekan-rekan setanah air, berbuka puasa juga dinikmati bersama warga dari negara-negara lain. Peserta berbuka puasa memadati Masjid Indonesia di Maryland. Beragam hidangan pun disajikan seperti kacang-kacangan, kurma, susu hingga jus. Untuk makanan utama, panitia menyediakan nasi hingga roti beserta lauk pauknya. Kebanyakan merupakan makanan cita rasa Timur Tengah. Umat Islam di Maryland sendiri mencapai lebih dari 180.000 orang dari berbagai negara. Jelang berbuka puasa, masyarakat berlomba-lomba membeli takjil favoritnya. Tak terkecuali warga di Cirebon, Jawa Barat. Sembari menunggu azan maghrib, masyarakat dimanjakan dengan pilihan takjil yang beraneka ragam, seperti cireng prasmanan.
Gorengan, dimsum, sempol, hingga donat semuanya menggiurkan. Beragam aneka takjil tersaji di sepanjang Jalan Raya Siliwangi, Cirebon, Jawa Barat. Ratusan tenan menjajakan dagangannya dan langsung diburu warga yang ngabuburit menuju azan. Ngewar takjil kita. Oke. FOMO karena banyak jajanan menarik di sini. Ini tahu telur. Oke. Rencananya mau ngabisin berapa duit Pak rencananya? Biasanya sih 50.000. Oh cukup. Wow. Salah satu tenan yang ramai dikunjungi warga adalah Cireng Prasmanan. Konsep ambil sendiri ternyata banyak diminati pembeli. Dalam sehari, tenan ini menjual 600 cireng. Karena kadang suruh ngambil sendiri, tapi sekarang diambilin. Karena sering banyak yang sobek. Oh gitu. Sebenarnya sih nggak khusus buka juga. Cuman kebanyakannya emang momennya lagi Ramadan kan, jadi emang khusus buka. Ya. Festival Ramadan yang digelar Pemkot Cirebon ini terus diperhati masyarakat. Acara ini pun otomatis sebagai salah satu cara pemerintah untuk memutar roda perekonomian masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dengan demikian, permohonan pra-peradilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini. Majelis Hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut Kholil Qomas terkait penetapan status hukum terhadap dirinya di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai proses penetapan yang dilakukan penyidik dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena itu, permohonan yang diajukan pihak pemohon dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, proses hukum terhadap Yakut kini tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama, saya izin menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas putusan pada majelis. Tentunya kami menghormati putusan yang telah dibuat oleh majelis. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung kami dan hadir di sini untuk mengikuti persidangannya. Dan yang ketiga, kami juga mengaturkan terima kasih dan atas dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia karena tentunya ini sangat ditunggu. Karena dengan putusan hari ini, maka kita bisa melanjutkan atau kami bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu terkait dengan pembuktiannya. Kalau ini kan formilnya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, nanti kita ada persidangannya untuk pembuktiannya, untuk materialnya, seperti itu. Yakut Kholil Qomas sempat hadir dalam persidangan, didampingi tim kuasa hukumnya untuk mengikuti jalan sidangnya pra-peradilan. Meski permohonannya ditolak, pihak kuasa hukum menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Keputusan dari Hakim Tunggal hari ini, kami menghargai putusan tersebut. Tentu kami juga punya catatan serius tentang proses persidangan ini karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim pra-peradilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada 2. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHP yang baru, KUHP yang baru, ada ketidakpastian hukum di sini, tapi apapun itu tentu seluruh proses hukum ke depan tetap akan kami lakukan upaya-upaya hukum lanjutannya. Sementara itu, sidang pembacaan putusan berlangsung singkat dan berjalan dengan tertib hingga majelis hakim menutup persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.